dengan bisnis selatan itu kan sebetulnya punya proporsi tingkat kemiskinan yang tinggi. Tinggi. Maka program-program seperti ini memang harus menuju pada kabupaten-kabupaten dan kota yang mengkontribusi kepada tingkat kemiskinan secara agregat. Lalu prioritas yang keempat di klaster yang kedua ini adalah honor iman, penyeragaman honor iman, kemudian kopi, bila dan pemimpin keagamaan lainnya itu menjadi ini basicnya karena walaupun namanya itu kelompok yang terpinggirkan ya. Kelompok yang terpinggirkan. Dan yang terakhir prioritas kelima dari klaster yang kedua ketersediaan pupuk bagi petani. Nah ini persoalan pupuk menjadi sangat penting seperti saja misalnya ketersediaan bahan bakar. Arahnya adalah peningkatan produktivitas satu sisi. Sisi yang lain adalah bagaimana mengurangi saprodi atau sangat produksi petani dengan bantuan ketersediaan pupuk. Tentunya ini pupuk bersubsidi mestinya untuk petani, bukan pupuk non subsidi. Dan kontrol pupuk subsidi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai pupuk subsidi dipergunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya dia menggunakan pupuk yang non subsidi. Nah itu 5 program prioritas pada klaster yang kedua. Kita lihat pada klaster yang ketiga, ya, program prioritas pada klaster yang ketiga. Prioritas pertama di klaster yang ketiga ini adalah listrik gratis ya. Terutama mungkin untuk rumah tangga yang 450 ya. 450 kW. Ya. Nah ini bagi pemerintah daerah adalah harus jeli betul berapa rumah tangga sebetulnya yang masih punya menggunakan listrik yang 450 kW ini. Pemerintah punya database nggak ini? Ya, pemerintah punya database nggak seperti ini. Itu perlu identifikasi atau perlu inventarisasi yang ketat. Hanya saja saya menjadi pertanyaan di sini. Listrik gratis atau pemasangan listrik gratis? Nah, itu yang belum tahu ya. Itu yang harus diklasifikasi kembali. Yang berikutnya ini kesejahteraan guru baik PAUD maupun TK. Nah ini juga guru PAUD dan guru TK kadang-kala juga agak terpinggirkan tuh ya dari perhatian kebijakan. Gitu kan. Karena kan kebanyakan PAUD dan TK ini memang TK ini swadaya sebetulnya. Jadi peran masyarakat untuk menyelenggarakan, walaupun memang ada program-program dari dinas pendidikan dasar dan menengah misalkan yang membantu program-program PAUD dan TK. Ini juga menjadi perhatian masyarakat. Karena apa? Karena lembaga pendidikan ini menjadi lembaga pendidikan yang penting dan harus mendapat perhatian. Lalu yang ketiga, ini ada yang alat pertanian. Gratis. Petani, Pak. Bagi petani. Ya, untuk petani, gratis untuk petani. Apakah misalnya traktor, hand traktor, penyemprot, macam-macam gitu kan. Alat-alat pertanian yang dibutuhkan betul oleh petani untuk tujuannya meningkatkan produktivitas. Selain tadi pupuk juga. Jadi ada keterkaitannya sebetulnya gitu kan, pupuk dan alat-alat pertanian. Tapi kalau pupuk berada pada prioritas pertama, pada klaster pertama. Tapi kalau gratis pertanian ini pada prioritas yang kedua, klaster kedua. Yang berikutnya ini persoalan juga rumah tangga menengah bawah nih. Pemberian gas 3 kilo kan? Gas ya 3 kilo. Karena menjadi banyak keluhan juga bagi masyarakat yang sekarang kan tidak ada minyak tanah. Kemudian bagaimana mereka apakah menggunakan kayu bakar kan juga tak mungkin juga. Maka peran gas 3 kg itu menjadi sangat penting dan itu menjadi prioritas kelihatannya program dari pasangan dengan Pak Rosjon Said. Khusus ini ya bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah gitu. Kan banyak juga tuh PNS yang menggunakan 3 kg kan gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh, harus rumah tangga yang menggunakan 3 kg-nya rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Lalu yang berikutnya 5 prioritas ya, di klaster yang ketiga ini adalah membangun pelabuhan perikanan. Kita kelihatannya karena panjang pantai 525 km
banyak rumah tangga yang terlibat dalam wilayah itu dan sekaligus juga menjadi kantong kemiskinan. Maka program ini sebenarnya menyentuh pada persoalan-persoalan, termasuk misalkan bantuan alat tangkap. Ya. Itu penting juga gitu loh. Artinya bantuan alat tangkap itu diberikan pada nelayan untuk meningkatkan daya jangkau laut lepas gitu kan. Selama ini kebanyakan nelayan menggunakan alat-alat tradisional tuh, sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Sementara misalkan kan laut ini punya keterbatasan dalam musim. Jadi 1 tahun itu tidak 12 bulan mereka melaut, pasti kurang dari itu, 6 sampai 7 bulan. Sisanya badai. Oleh karena itu, ketika laut normal, maka bantuan alat tangkap itu menjadi sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas. Itu 5 program klaster ketiga, program prioritas klaster ketiga. Nah, ini klaster yang terakhir. Ini ada 3 program yang tersisa yang menurut hasil polling ini mendapat respon yang paling kecil. Satu adalah pembangunan stadion mini di tiap kecamatan. Kan gitu. Yang kedua itu penurunan status kawasan hutan menjadi hutan kemasyarakatan dan hutan adat. Karena kenapa ini juga menjadi prioritas? Ya kita sebagian besar memang wilayahnya dikelilingi oleh hutan, hutan lindung, ya, dengan taman nasional. Itu sementara ya latar belakang masyarakat di sini adalah pertanian dan perkebunan betul lahan. Oleh karena itu memang penurunan status itu dianggap strategis bagi sebagian masyarakat. Yang terakhir memang prioritas yang terakhir adalah membangun kebebasan pers, kemudian perlindungan hukum dan kemudian peningkatan kompetensi wartawan. Itu menjadi sangat penting kalau memang wartawan ini atau media massa menjadi alat kontrol bagi pemerintah. Nah, 4 klaster ini ya 1, 2, 3 dan 4 ini semuanya terangkum dalam 18 program prioritas pasangan Wahidin Mersa dan Rosdon Shah yang harus masuk dalam payung ya di RPJMD 2021-2026. Oleh karena itu, ya, publik pasti akan melihat, atau pers juga akan melihat, apakah 18 program ini sudah termasuk belum dalam naskah RPJMD. Karena kalau tidak masuk dalam RPJMD, nggak mungkin bisa dilaksanakan. Harus ada landasan. Ya. Nah, hasil polling ini merefleksikan bahwa aspirasi masyarakat itu memang bervariasi. Ya. Tergantung pada kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing. Walaupun memang kemudian survei atau polling ini adalah polling yang menurut kita menggunakan medsos, margin errornya juga tinggi, tapi paling tidak merefleksikan bahwa dari 18 program prioritas ini terjadi cluster menjadi beberapa cluster yang kita sebutkan menjadi 4 cluster, dan itu memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemda sebetulnya program-program mana yang harus didahulukan gitu, dan program-program mana yang bisa belakangan. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik simultan saja. Yang penting 18 program ini bisa terlaksana dalam kurun waktu RPJMD 5 tahunan. Sampai dengan 2026 Pak ya? Sampai 2026. Dengan 2026, walaupun misalnya jabatan gubernurnya sampai 2024 kalau undang-undangnya tidak berubah. Saya kira bisa dilakukan. Pak Panji, dengan waktu katakanlah misalnya kepemimpinan Pak Rohidin dan Pak Rosdon Shah itu sampai dengan 2024. Sementara kan hari ini APBD yang dijalankan adalah APBD rancangan 2020. Ya. Artinya secara implementasinya 18 program ini hanya dapat dilakukan pada tahun 2022. Ya. Sementara hanya menyisakan waktu sekitar 2 tahun lebih atau 3 tahun lah. 3 tahun. Apakah misalnya 18 program ini dapat dijalankan oleh pasangan Rohidin dan Rosdon Shah ini secara baik? Ya.